Kakak, kapan kembali jadi miliarder dan pulang ke rumah? Dengar, kamu jangan pedulin aku. Aku di rumah lebih dari 20 tahun ini. Urus istri dan anak-anak. Sudah terbiasa. 3 hari lagi rapat tahunan. Posisiku di kepala pabrik akan segera diganti. Pabrik ini milikmu. Masih butuh dirimu, ketua, untuk kembali memimpin. Kamu ini, biar istriku saja yang gantikan posisi itu. Oh ya, soal pekerjaan Larry, terserah kamu yang atur. Tenang saja. Sudah bertahun-tahun, istriku selalu pasif. Sejak setelah melahirkan, kami sudah bisa rancang. Hari ini dia cukup berani. Baiklah, hari ini ku buat dia tahu suaminya masih tetap sama. Aku pulang. Sayang, sudah pulang ya? Sini, ku bawakan tasmu. Ayo, ganti sepatumu. Ayo, sini. Sini. Sayang, malam ini kamu sudah nyiapin kejutan besar untukku ya? Jangan sentuh, singkirkan tanganmu itu. Gigitan cinta. Itu disiapkan untukku kan? Kenapa dia begitu dingin? Pergi ke kamar tidur dan bawakan aku selimut. Baiklah. Barusan itu masih di sini. Baiklah, nanti ku foto dan kulihatkan ya. Ya, jelaskan ini padaku. Apa maksud semua ini? Siapa suruh bongkar itu? Kamu ini mesum atau apa? Kembalikan padaku. Mesum! Aku mesum. Selama ini demi keluarga, aku mendukung pekerjaanmu, kerja keras siang malam. Apa balasan darimu? Hah? Berfoto vulgar begini. Kamu malah menyelingkuhi aku. Kami ini cuma sekedar berdiskusi soal fotografi. Apa kamu harus begini? Berdiskusi fotografi. Kamu pikir aku ini bodoh? Katakan padaku, pria itu, siapa dia sebenarnya? Pria apa? Ben itu peduli padaku, mengertiku dan memahamiku. Dia itu satu-satunya sahabat sejati di hidupku. Kamu! Ayah, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu seperti Mama, ini? sikap ayah ini. Mia, kamu berani di depan anak-anak. Kamu bilang, kamu dan Ben bersih. Gary, aku terima jika kamu tidak berambisi. Aku terima jika kamu makan dari penghasilanku. Tapi kamu sedikit pun tidak percaya padaku. Ayah ini salah paham. Ibu dengan Paman Ben hanya teman biasa. Lagi pula, kami para wanita masa tidak punya teman pria? Benar ayah. Paman Ben itu di pabrik ibu hanyalah seorang staf akuntan. Kerjaanku rekomendasi dari dia. Larry, Sunny, oh kalian sudah tahu ya? Hah? Di mata kalian, aku masih ayah atau bukan? Bukan begitu, Ayah. Mia, kenapa bajumu di rumahku? Mia, kenapa bajumu di rumahku? Ben, Paman Ben. Ya, apa yang terjadi di sini? Oh, jadi kamu Ben. Halo, perkenalkan aku Ben, kepala akuntansi di pabrik Anjan. Teman baik Mia. Mia, kamu mengkhianatiku. Hanya demi orang seperti dia. Hah? Kamu mau apa? Mia, suamimu dia. Aku tidak memberitahumu foto itu, takut kamu berpikir berlebihan. Sekarang biar aku beritahu. Aku mengenal Ben lebih dulu daripada kamu. Jika kami ada apa-apa, pasti sudah lama terjadi. Ayah,
Kamu dengan ibu sekian lama, masa tidak bisa percaya? Iya ayah, apa-apaan sikap ayah ini? Pekerjaanku itu bergantung pada Paman Ben. Kalian... Pak Gary, aku dan Mia hanya punya hobi sama. Aku cuma ingin membuatnya senang. Jika kamu merasa tidak nyaman karena hal ini, aku tidak akan begitu lagi. Pergi dari sini! Aku belum pernah melihat pria seburuk dirimu. Bertahun-tahun ini, aku kerja sendirian di luar tanpa andalkan siapapun. Sampai jadi kepala pabrik itu berkat Ben, lalu kamu. Cuma bisa masak di rumah, tidak bisa lakukan apapun. Aku tidak membantu kamu. Kamu dengar Sudah aku cukup! ya? Aku beritahu kamu ya, menikahi beban sepertimu, itu adalah hal yang paling kusesali dalam hidupku. Beban. Mia, dengar. Saat sekarat 20 tahun lalu, aku memberimu makan dan obat. Aku merawatmu tanpa henti. Sekarang kamu bilang, kalau aku ini beban. Cari dan nikahi wanita baik. Tidak, Aku ini cuma jadi beban. tidak Mia. Kamu tidak mungkin jadi bebanku. Kamu adalah istriku yang aku cintai seumur hidupku. Dalam hidup ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Dalam hidup ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Mia, apa kamu lupa janji kita untuk selalu bersama? Bahkan demi kamu, aku tidak sempat melihat ibuku untuk yang terakhir kalinya. Apa aku yang melarangmu? Bukankah kamu yang memilih itu? Aku juga tidak pernah memaksamu. Juga, selama ini kamu makan dan minum dariku, aku yang menafkahimu. Jika ada hutang budi, kurasa itu aku bayar lunas. Mia, maafkan aku. Semua ini salahku. Aku yang membuatmu bertengkar dengan suamimu. Ini adalah hadiah tahun baru dariku untuk kalian. Karena suamimu begitu tidak menyukaiku, maka aku berikan lebih awal. Kedepannya, aku tidak akan pernah muncul di hadapan kalian. Ibu, hadiah untukmu ini kalung permata edisi khusus dari keluarga Shi. Ben, ini berlebihan. Sebelumnya, melihatmu terus memperhatikan etalase itu, aku tahu kamu menyukainya. Jadi aku beli untukmu. Anggap saja ini hadiah karena kamu akan naik jadi kepala pabrik. Paman Ben, dulu taklukkan hati ibuku karena lembut dan perhatian. Makanya bisa jadi cinta pertamanya kan? Apa? Cinta pertamanya. Mia, dulu aku yang kecewakanmu. Kini asalkan kamu bahagia, aku rela mundur. Tunggu Paman Ben. Bukan kamu yang harus pergi, tapi dia. Ayah, kamu tidak bisa buat ibu bahagia. Berikan saja ke Paman Ben. Sunny, Larry, aku bekerja keras, menghabiskan tenaga dan pikiran untuk membesarkan kalian. Kalian hanya demi uang ini, lupa ayah kandung kalian, semua pengorbanan sia-sia. Pengorbanan? Selama ini ibuku yang bekerja keras di luar. Kamu hanya diam di rumah. Ibuku lebih jauh berkorban dibanding dirimu. Dia mau jadi kepala pabrik. Tidak bisa terhambat olehmu. Kenapa menatapku begitu? Jika mau menyalahkan, salahkan ayah nggak berguna. Paman Ben udah setuju. Tahun depan aku bergabung kerja di pabrik dengannya. Lalu ayah kandungku, udah berikan apa selama ini? Paman Ben memberiku 1 miliar mahar pernikahan. Apa kamu tidak merasa malu? Jika kamu mencintai ibuku, harusnya kamu mendukungnya. Baik. Kalian. Ayah, kami lulus tes universitas. Sini ayah lihat. Wah, luar biasa. Ayah, setelah aku lulus nanti, aku akan rawat ayah dengan baik. Aku juga. Hah? Ini janjimu ya? Jadi ayah tunggu kalian menikmati kebahagiaan itu. Gary. Lihat anak-anakmu yang kamu besarkan ini. Aku membesarkan anak yang tidak tahu balas budi. Baiklah. Baik. Aku pergi. Aku tidak akan mengganggu kalian.
Oke? Aku pergi. Tidak bisa. Mia mau jadi kepala pabrik. Aku harus buat mereka cerai agar bisa bersama mereka. Aduh, Pak Gary, aku yang harusnya pergi. Aduh, Pak Gary, kamu. Gary, apa yang kamu lakukan? Kamu dinasihati baik-baik malah kamu dengerin. Hari ini pukul Paman Ben, besok bisa jadi pukul ibu. Ibu, segera cerai dengan dia. Aku tidak pernah. Diam! Gary, kamu mau bunuh kami semua baru kamu puas? Keluar dari rumah ini. Kamu gak pantas jadi ayahku. Pernikahan ini berakhir. Kita cerai. Selamat tahun baru. Kau sudah membantu Mia sepenuhnya. Bahkan Mary, pekerjaan anak itu kau suruh aku yang atur. Mereka seperti ini padamu. Kamu tidak tahu dia untung. Kakak, dia itu cuma orang biasa yang tidak punya pengaruh. Apa kau yakin demi dia sembunyikan identitasmu? Mia itu egonya tinggi. Begitu dia tahu identitasku, pasti merasa rendah diri dan tidak mau menikah denganku. Makanya, aku sembunyikan ini. Aku akan diam-diam memberikan yang terbaik untuknya. Kakak, Mia itu tidak pantas dapatkan ini. Jam ini dari ibu untukmu. Kalau dia masih ada, dia juga tidak ingin melihatmu begini, Kak. Ibu, anakmu minta maaf padamu. Halo, Ibu? Gary, Ibu, ada apa? ibu tidak apa-apa. Mia, kamu kenapa? Sakit sekali. Aku akan panggil dokter ya. Halo, Ibu tunggu sebentar ya. Anakku di kehidupan berikutnya. Aku akan segera kembali. Ibu. Aku akan ceraikan Mia. Yuna, pergilah bantu kakak. Lakukan satu hal. Sani, tukang pipanya tidak dapat. Ini kan tahun baru, jadi tukang pipa sedang libur. Sebelumnya pipa air ini semua dipasang ayahku. Semua ini salahku. Aku tidak seperti Pak Gary. Gary itu cuma bisa perbaiki pipa. Kamu bandingkan dengannya. Hei! Tidak apa-apa. Halo? Apa? Ada apa? Pamanku di pabrik adalah manajer HRD. Dia bilang lihat Pak Gary bersama dengan kepala pabrik. Tidak mungkin Pak Gary akan menyebarkan hal ini pada kepala pabrik, kan? Apa? Perihal jadi kepala pabrik tidak boleh dipengaruhi. Aku andalkan ibu untuk ubah posisiku. Gary itu tidak bisa membiarkanku tenang. Pakai cara licik untuk menyerangku. Cih, kenapa aku bisa buta sih? Kenapa bisa terpikat dia? Ben, aku harus gimana? Mia, tenang saja. Kepala pabrik dekat padaku. Di matanya aku cukup baik. Aku akan coba telepon. Kakak, apa kamu yakin lakukan ini di pertemuan tahun ini? Dulu kakak tidak segan lakukan semua demi dukung Mia diam-diam. Teh ini terlalu pahit. Halo? Apa ini kepala pabrik? Ini saya, Ben. Begini, saya ingin ingatkan Anda soal Mia jadi pengawas dan promosi jabatan barunya.
Semoga Anda tidak dengarkan gosip-gosip yang bisa mengubah keputusan Anda. Pengawas Mia ini tanggung jawab dan serius. Layak untuk jadi kepala pabrik. Baiklah, keputusan yang aku buat tidak ada kaitannya denganmu. Beritahu Mia, persiapkan dirinya baik-baik. Pertemuan tahunan ini, kepala pabrik ini akan memberikan kejutan besar. Apa kata kepala pabrik? Tenang saja. Katanya, persiapkan dirimu. Akan ada kejutan buatmu. Aku rasa pasti diumumkan di rapat tahunan perihal kamu jadi kepala pabrik. Dan dari ucapan beliau, pemilik pabrik kita yang misterius akan hadir juga. Tentu, dia langsung beri surat pengangkatan kepadamu. Itu sangat bagus. Jika ibu nanti resmi jadi kepala pabrik, aku di pabrik nanti bisa jalan-jalan bebas. Ibu, setelah jadi kepala pabrik, harus lebih memperhatikan usaha pacarku. Kebahagiaan putrimu ini bergantung padamu. Mia, aku menunggumu selama ini. Jika jadi kepala pabrik, jangan lupa padaku. Anak-anak masih di sini. Aku perbaiki pipa air dulu. Oh iya. Wah, tidak heran pabrik terbesar Anchen bisa adakan acara tahun baru begitu mewah. Lihat aja nanti. Saat ibu jadi kepala pabrik, semua ini jadi milik keluarga kita. Pengawas Mia, ku dengar di rapat nanti kau jadi kepala pabrik yang baru. Selamat ya. Terima kasih. Saat jadi kepala pabrik, jangan lupa ke rekan lama. Kita ini kan rekan lama. Itu sudah pasti. Apa kata pacarku benar? Hanya dengan orang tepat barulah bisa bersinar. Dengan Paman Ben dan ibuku berdiri bersama baru terlihat cocok. Nggak perlu diomongin lagi. Jika pria beban itu ada, dia sepertinya nggak akan datang ke acara pesta tahun baru mewah begini. Kakakku akan segera keluar. Semuanya harap bersiap. Baik. Kakak, Rapat tahunan pabrik ini awalnya tidak semegah ini karena dengar-dengar pemilik pabrik akan datang beri penghargaan ke semua staf yang naik jabatan. Itu sungguh kehormatan. Tak cuma pemilik pabrik, tapi juga kepala pabrik yang mana orang terkaya. Telah siapkan hadiah mewah buat nanti diberi ke staf. Siapapun yang bisa jadi anak dari pemilik pabrik, hidupnya nggak akan susah. Pemilik pabrik sangat baik. Jika nikah nanti kuundang dia jadi saksi nikahku. Itu akan sangat berkesan. Mia, pemilik pabrik akan memberimu penghargaan langsung. Katakan yang baik soal aku. tenang saja. Selamat datang, Tuan. Gary itu seumur hidupnya pasti tidak pernah lihat ini. Mia, harusnya bawa dia ke sini agar dia bisa lihat dunia. Kampungan tidak cocok dengan gaya hidup mewah. Iya, kamu benar. Tempat ini bukan tempat sembarangan. Nggak semua orang bisa datang. Lagi pula, pria beban itu juga nggak pantas menyeka sepatu orang yang ada di sini. Mia, segera kau akan wujudkan mimpi jadi kepala pabrik. Aku akan selalu mendampingimu. Pemilik pabrik telah tiba. Wah, pria ini pakai jas merek ternama yang tidak dijual buat umum. Apa dia itu CEO dan orang terkaya itu? Sudah 20 tahun, karyawan di pabrik ada banyak wajah baru. Ayah adalah CEO dan orang terkaya itu. Bagaimana mungkin? Gary Gao hanyalah orang miskin biasa, pria miskin tidak berguna. Aku menikahinya selama ini. Semua yang dia punya, masa aku tidak tahu? Gary Gao, kamu sungguh tidak tahu malu ya? Datang dengan muka tebal, ganggu di acara tahunan. Kamu pikir dengan begini aku akan berubah pikiran? Jangan berani bermimpi ya. Siapa bilang aku mencari? Aku datang untuk menghadiri acara.
Pikirmu dengan menyewa jas bisa pura-pura jadi CEO? Aku beritahu kamu, ini sosial kelas atas. Kamu tidak bisa masuk, jangan paksa dirimu masuk. Karena aku masih menganggapmu keluarga karena ikatan darah kita. Aku baik hati mengingatkanmu, tinggal 10 menit lagi, kepala dan CEO pabrik akan datang pada ibuku beri surat naik jabatan. Jika kamu tidak ingin dihina karena dirimu tua bangka, mending kamu segera pergi. Ini surat perceraian kita. Tanda tangani dan pergilah dari sini. Saat aku jadi kepala pabrik, kita jadi langit dan bumi. Jangan harap ada di sampingku. Cukup, Mia. Kamu sungguh tebal muka. Kamu yang selingkuh duluan, malah membalikkan tuduhan. Kamu usir aku keluar tanpa apa-apa. Lalu mau bagaimana? Selama ini kamu tidak hasilkan 1 sen pun, semua bergantung padaku. Memangnya kenapa? Setelah cerai, apa kamu mau ambil uang rumah? Kamu bermimpi ya? Kalian masih belum pahamnya. Kamu, semua yang kalian miliki, itu semua dariku. Jika bukan karena aku, kalian tidak punya apa-apa. Jangan banyak bicara. Setiap sen di rumah, itu hasil jerih payah ibu dengan bersusah payah. Kamu jangan mengaku-ngaku dan cari pujian ke dirimu sendiri. Baiklah. Kulakukan apa yang kalian mau. Tunggu. Larry, apa yang kamu lakukan? Ini, tanda tangani juga. Sudah kusiapkan dari dulu. Aku dan kakakku malu punya ayah sepertimu. Ya, tolong cepat tanda tangani. Terus hubungan ayah anak. Setelah itu, kupakai nama Margalin. Kakakku juga jadi Margalin. Kamu cepat tanda tangani. Kedepannya, aku bermargalin dan akan dipanggil Sanilin. Ketimbang Sanigau, ini jauh lebih bagus. Paman Benlin, kalau kamu menikah dengan ibuku, aku dan kakakku akan jadi putra dan putrimu. Akan aku rawat kamu baik-baik. Kami lulus tes universitas. Sini ayah lihat. Wah, hebat sekali. Ayah, nanti setelah kami lulus, aku akan rawat ayah. Aku juga. Ini janji kalian ya. Jadi ayah tunggu kalian menikmati kebahagiaan itu. Larry, Sunny, ini terlalu berlebihan. Pak Gerigau, sebagai seorang ayah, kamu ini telah gagal. Lihatlah, anak kandungmu sendiri tidak mau berhubungan denganmu. Hah? Malu punya ayah sepertimu. Ayah yang tidak berguna. Baiklah. Aku habiskan seluruh hidupku untuk 2 anak durhaka ini. Karena kalian tidak mengakuiku sebagai ayah. Mulai sekarang, aku tidak punya ikatan apapun. Nona Yunagao, calon kepala pabrik Mia tiba di lokasi acara. Tidak perlu buru-buru. Biar mereka menunggu lagi. Mia, rasakan penghinaan yang kamu buat pada kakakku. Akan kubalas 2 kali lipat. Mia, Sunny, Larry, tangan kalian sendirilah yang merusak perasaanku yang masih ada di kalian. Mulai sekarang, tidak peduli dengan kalian. Apa yang kalian alami, itu ulah kalian sendiri. Jangan omong kosong kamu. Ibuku akan segera naik jabatan. Akan jadi kepala pabrik. Tapi kamu, tanpa ibuku, pasti mengemis di jalanan. Coba lihat dirimu sendiri dulu. Ibu, selamat ibu. Akhirnya nikahi Paman Ben. Kalian akhirnya bersatu. Ibu, saat ibu jadi kepala pabrik, lalu aku jadi pewaris dari pabrik nomor 1. Kalian sebegitu yakinnya? Itu bukan surat promosi. Tapi itu surat pemecatan. Kalian sebegitu yakinnya? Itu bukan surat promosi. Tapi itu surat pemecatan. Yaudah, aku ingin kamu batalkan promosi jabatan Mia. Lalu Mia dan juga Ben pecat mereka dari pabrik. Umumkan agar mereka diboikot. Aku bisa mengangkat ke puncak. Aku juga bisa menjatuhkan mereka dengan tanganku sendiri. Pecat. Kamu tahu tujuan utama rapat tahunan hari ini? Ini untuk promosi ibuku. Bukankah ini udah pasti? Hah? Pecat katamu. Gary, aku harap setelah cerai kamu bisa mandiri. Cari pekerjaan lebih baik. Jangan cuma leha-leha. Jadi tertawaan orang. Jangan halangi jalanku. Ini
Aduh, Gary, kamu sudah gila ya? Itu Arya tanda tangan CEO. Kalian memang sudah cerai, tapi dia tetap mantanmu. Jika ada berita jelek, tentunya akan menyeretmu. Dia ingin merusak momen kenaikan jabatanmu, kan? Ibu, Gary, kamu mau apa? Tanda tangan. Kan sudah aku bilang. Aku datang untuk acara rapat tahunan. Kamu masih berbohong. Kamu tidak punya undangan. Kamu ini orang rendahan. Pantas di acara begini. Aku tahu. Kamu cuma ingin menggangguku dan membalas dendam. Cepat pergi. Pergi! Lepaskan. Mia! Dulu kita suami istri. Aku menahan diri dan mengalah. Karena aku menghormati dan cinta padamu. Sekarang kita sudah bercerai. Kau tidak berhak menyentuhku. kamu ini, apa kamu tahu kalau itu Arya tanda tangan CEO? Kamu ini buat malu kami. Ayo pergi. Kakakku seharusnya sudah ada di lokasi. Aku tidak merasa ada masalah menandatangani ini karena ini sudah disiapkan untukku. Heh? Kamu gila. Kamu gila. Besar gak guna, aku katakan padamu, CEO dan kepala pabrik akan segera tiba. Jika orang terkaya Ancan marah, kau takkan sanggup. Terserah jika kau mau mati. Jangan seret kami semua. Gary, kamu ingin bunuh Mia ya? Ibu, ini tidak bisa dihapus. Apa impianku jadi pewaris sungguh akan gagal? Promosi jabatanku. Jika promosiku gagal, aku tidak akan memaafkanmu. Meributkan apa kalian? Kepala pabrik dan CEO, mereka akan segera datang. Paman, kamu datang tepat waktu. Pria sialan itu, tanda tangan di area CEO. Ini jelas bertujuan untuk menyinggung CEO. Paman, kamu berilah dia pelajaran. Apa? Berani menyinggung CEO? Siapa si bodoh itu? Ku akan beri pelajaran. Jika ingin memberi pelajaran, buka mata butamu itu. Lihat baik-baik siapa aku. Kau sungguh berani sekali. Di area tanda tangan untuk CEO ini, malah tanda tangani namamu. Hah? Jika kau tidak ingin mati, bersihkan ini dengan baik. Jika tidak, lihat akan kubereskan kamu. Kamu tidak mengenaliku? Jangan berpura-pura. Gary, dia pamannya Ben. Dia manajer HRD di pabrik. Lebih dari 10 tahun kerja, lebih lama dariku. Kamu ini siapa? Merasa dikenal oleh manajer Leo? Pak Tua, jangan bertingkah. Permainan kecilmu ini buatmu terlihat bodoh. Cepatlah pergi sekarang. Oh, tidak heran. Baru gabung beberapa tahun. Sudah 20 tahun lalu aku tidak bekerja di pabrik. Tidak mengenalku itu wajar. Bisa berhenti berakting. Manajer Leo, dia itu ayahku yang tidak berguna. Gangguan mentalnya kamu menganggap dirinya CEO di 20 tahun lalu. Segeralah usir dia. Manajer Leo, pikirkanlah matang-matang. CEO misterius, miliarder kaya raya itu memang lebih dari 20 tahun tidak pernah ke pabrik. Aku tidak pernah bertemu dengannya. Jangan-jangan itu benar. Dengarkan aku, Paman. Jangan sampai tertipu sama dia. Dia itu mantan suami Mia tidak berguna. Dia datang sekarang buat kekacauan di sini. Ingin menggagalkan promosi Mia. Paman kenal Mia kan? Semua di ruangan ini tahu. Tunggu nanti di acara ini. CEO akan menunjuk Mia langsung jadi kepala pabrik yang baru. Saat mereka datang, aku pastikan Mia akan bicara baik tentang dirimu agar mereka mendengarnya. Mungkin saja sebelum Paman pensiun, Paman bisa dipromosikan. Anda ini Mia Ali, pengawas Mia. Manajer Leo, segera usir dia agar keluargaku tidak malu dan mengganggu acara kita. Baiklah, akan segera kulakukan. Keamanan, cepat usir pria tidak berguna ini. Aku ini CEO kalian. Hei, kau ini berani mengaku jadi CEO? Piye? Aku bohong atau tidak? Sekarang juga teleponlah kepala pabrik kalian Yuna. Maka semuanya akan jelas. Kamu memangnya siapa? Menyuruhku menelpon beliau. Nona Yuna bilang, acara ini berkaitan kembalinya CEO. Orang tidak berkepentingan, semuanya keluar sekarang. Kalau kamu tidak mau mati,
Keluar. Atau aku pukul kamu dulu baru suruh kamu keluar. Dengar ya, sadar diri dan cepat keluar. Jangan bak plester lengket yang menempel ke ibuku, membebani hati ibuku. Gary, kita sudah sepakati surat cerai. Kita berpisah baik-baik. Jangan menggangguku lagi, oke? Mengganggumu? Mia, tiap kali aku melihatmu, aku merasa jijik. Kamu... Aku katakan sekali lagi, ini pabrikku yang harusnya pergi. Itu kalian. Mia, jangan marah. Jangan marah, jangan. Kita tidak perlu tanggapi orang seperti ini. Gary, bicaramu udah kelewat batas. Keamanan. Cepat keluarkan dia. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kembalikan. Ini kan jam ibumu yang tua itu. Ini yang diberikan padamu. Mia, aku peringatkan. Itu jam peninggalan ibuku. Kembalikan padaku. Tadi bukannya kamu berani, masih berdebat denganku. Masih mau? Boleh saja. Ayo tunduk. Pukul dirimu 100 kali. Bilang kamu salah, baru akan kuberikan. Kenapa? Kamu tidak mau? Sebelumnya saat aku marah, aku suruh kamu berlutut, kan kamu cepat lakukan. Kenapa sekarang? Karena jam saku ibumu, kamu malah tidak mau. Mia, jangan keterlaluan. Karena kamu tidak mau, aku akan membuangnya. Saat lihat orang tua ini, aku jadi ingin marah. Jangan. Kalau begitu berlutut. 3, 2, 1. Ibu, nanti saat anak ibu tidak ada di dekat ibu, jam saku ini akan selalu menemani ibu. Baik, saat ibu tidak ada, lihat jam saku ini seolah ibu di sampingmu, nak. Baik. Aku berlutut. Gary, sudah bertahun-tahun masih tidak berubah. Aku menyuruhmu berlutut, kamu selalu seperti anjing peliharaan. Anjing peliharaan. Kembalikan jam itu padaku. Gary, kamu tahu selama ini selain menganggap kamu tidak ada gunanya, kamu juga merepotkan. Aku kesal padamu karena selalu membicarakan ibumu yang mati itu. Sudah tua tapi selalu menelponmu tiap hari. Teleponnya membuatku gila. Oh iya, kamu tahu kenapa dia mati begitu cepat? Telepon terakhir kalian itu aku yang memutuskan. Aku yang menutupnya. Aku akan segera kembali. Jam saku ini pasti peninggalannya untukmu sebagai kenangan terakhir. Masih mau? Ambil di kehidupan lain. Jangan! Iya! Apa? Mia, kamu wanita kejam! Hei,
Ayo cepat. Nona Yuna, kenapa datang tanpa memberitahu? Beritahu sebelumnya supaya bisa dijemput. Mari, silakan. Nona Yuna, lalu di mana CEO? Bukankah dia akan memberi Mia sebuah penghargaan? Nona Yuna, saya kepala sales Miali. Saya sangat terhormat bisa membuat Anda dan CEO datang langsung untuk ini. Sungguh merasa terhormat. Pergi! Di acara kantor hari ini, kalian berani datang ke sini dan membuat keributan. Betapa beraninya kalian? Nona Yuna, salah paham. Kami tidak buat keributan. Betul, ada seseorang yang menyamar sebagai CEO. Tapi tenang saja, sudah kami selesaikan. Apa yang Ben bilang benar. Kami ini sudah mengusir si pengacau itu. Kau bilang pengacau? Seseorang kemari. Ambil serpian kaca ini. Segera bersihkan. Kenapa aku tidak melihat kakakku? Baiklah, manajer Ben. Ben, aku tanya padamu. Apa tadi di sini kau melihat Gary? Bagaimana dia kenal Gary? Apa kalian melihatnya di sini? Tidak tahu. Tidak lihat. Lalu kakakku kemana? Dia bilang dia di ruang utama. Ini kan jam saku kakakku. Ini kan jam saku kakakku. Nona Yuna, apa yang Anda lakukan? Aku tanya padamu. Pemilik jam saku ini, ada di mana dia? Nona Yuna, pemilik jam saku ini lebih utama dari promosi Mia ya? Benar Nona Yuna, acaranya segera dimulai. Mari kita mulai dulu. Pemilik jam saku ini adalah orang yang coba menyamar jadi CEO. Kami sudah menangani dia. Sudah menanganinya? Iya. Maksudmu adalah orang yang kalian usir. Itu pemilik jam saku ini? Iya. Tapi tenang saja Nona Yuna. Orang yang tidak berguna ini tidak akan sebabkan masalah. Pasti tidak akan biarkan CEO tahu ini. Tapi omong-omong soal CEO, dia tidak datang bersamamu? Ben? Aku tanya sekali lagi. Pemilik jam saku ini kalian bawa kemana dia? Ini Yuna. Kakak! 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 Kakak nggak apa-apa? Tadi dia menyebutnya kakak. Sebut Gary tidak berguna itu sebagai kakaknya. apa tidak salah dengar? Selama ini kenapa tidak tahu dia punya kakak laki-laki? Iya. Kakak baik-baik saja kan? Dokter! Dokter! Beri jalan, beri jalan. Cepat! Bawa kakakku ke bawah. Periksa secara lengkap. Pelan-pelan. Hati-hati. Kakak, pelan-pelan. Hati-hati. Siapa yang sudah melakukan ini? Ini sebenarnya begini, yang memukulnya memang kami yang salah, tapi itu memang salah dia. Dia menyamar sebagai CEO, masuk ke dalam acara ini. Kemudian dia berani tanda tangan di area CEO. Jadi kami hanya ingin memberinya pelajaran sedikit. Itu sebabnya kami tangani. Omong kosong apa kamu? Bukan, Nona Yuna, keamananku kurang ketat sampai orang luar bisa masuk. Aku akan perketat keamanan, mengganti papan tanda tangan. Hal ini pasti tidak akan diketahui oleh CEO. Bodoh! Apa kamu tahu siapa dia? Kan dia orang tidak berguna, sungguh. Jaga mulut kotormu itu! Nona Yuna, kenapa kamu memukulku lagi? Nona Yuna, orang itu hanyalah orang yang aku usir dari rumahku. Jika tidak berguna lalu apa? Kenapa kamu membelanya? Iya, Nona Yuna. Seorang wanita kejam. Berhati ular berbisa. 2 anak yang durhaka. Dasar tidak tahu diuntung. Kalian menipunya, meninasnya 20 tahun. Hari ini, aku akan buat kalian bayar 100 kali lipat. Keamanan, kumpulkan mereka semua.
Mau apa dia? Yuna, hentikan. Yuna, hentikan. Kan dia barusan dipukuli dan masih linglung. Kakak nggak apa-apa? Lukanya sudah diobati, tidak ada yang serius. Kakak, salahku tidak mengurusnya dengan baik. Bagaimana bisa salahmu? Lalu dahimu, Tidak apa-apa. Kenapa ayah dan Nona Yuna bisa begitu dekat? Iya. Nona Yuna ini kenapa dia mau membela orang itu? Bahkan pukul Paman Ben. Apa hubungan mereka? Nona Yuna begitu hormat. Apa pria itu benar-benar orang yang berkuasa? Tamat sudah. Aku sudah terjebak. Kayaknya hubungan mereka tidak biasa. Ibu? Nona Yuna, kamu dan mantan suamiku, apa hubungan kalian? apa hubungan kami? Kalian belum pantas untuk tahu. Hari ini, semua yang menyakitinya akan kubuat kalian membayarnya. Ben, katakan, orang yang dipukul itu siapa dia sebenarnya? Dia mantan suaminya Mia. Memangnya siapa lagi? Mantan suami. Jadi Nona Yuna membantu mantan suami. Apa bisa masuk ke sini? Kamu jangan bicara sembarangan. Kakak, jam saku ini lebih dari 10 tahun yang lalu. Aku rasa sulit diperbaiki. Orang-orang ini, kamu mau apa dengan mereka? Mau apa kamu? Dengar, Mia. Kamu tidak seharusnya merusak peninggalan ibuku. Itu kan cuma jam saku. Apa kamu harus begitu? Kenapa? Masih mau pukul ibuku? Iya benar, banyak orang di sini. Kamu bisa apa padaku? Sungguh tidak tahu malu. Apa mereka ini pantas menerima pengorbananmu selama bertahun-tahun? Aku mengerti sekarang. Kenapa Yuna melindungimu? Kenapa kamu bisa begitu mudah masuk ke acara ini? Kamu dengan Nona Yuna, kalian berdua sudah lama bersama, benar kan? Bagus sekali, Gary. Kamu masih bilang aku selingkuh. Ternyata kamu yang sudah lama selingkuh. Maling teriak maling. Dasar pria tua, kamu kelihatan penurut, tapi tidak aku sangka di balik layar kau hianati ibuku. Saat cerai dengan ibuku, kamu berpura-pura seolah-olah kamu menderita. Hasilnya, kamu bersama wanita ini sekongkol di bihal kotor. Menjijikan. Apakah Nona Yuna punya hubungan dengan pria ini? Sulit untuk dikatakan. Kalau tidak, kenapa Nona Yuna membelanya? Nona Yuna, kamu ini sudah 30 tahun masih belum menikah. Ternyata pilih pria yang dibuang begini. Tapi, kamu masih bisa menerima orang seperti dia. Aku... Ya. Gary, kamu berani memukulku. Demi kekasihmu ini tega memukulku. Kalian berdua berani-beraninya. Dia, aku pantas memukul. Dia ini adik kandungku. Berhenti cemari namanya. Adik? Ini adik angkat ya? Nona Yuna, meski kamu tidak puas di hati juga tetap tidak boleh lakukan ini di publik. Menganiaya seorang wanita. 20 tahun aku mengenalmu. Tidak pernah bilang kalau kamu punya adik perempuan. Masih bilang aku selingkuh. Ternyata sudah dekati wanita kaya. Aku mengerti sekarang. Kamu sebenarnya senang kita cerai kan? Ibu, dulu ibu benar-benar buta. Kenapa pilih pria begini? Sungguh tidak masuk akal. Keamanan, usir mereka keluar. Kalian berani? Tunggu acaranya dimulai nanti. CEO akan memberiku hadiah kenaikan jabatan langsung. Jika kalian mengusirku, CEO tidak bisa menemuiku, pasti ada akibatnya.
Kalian sanggup dengan itu? Betul. Ibu jadi kepala pabrik, itu adalah keputusan CEO. Saat jadi kepala pabrik, yang hadir hari ini tidak akan bisa luput. Jika kamu tidak bilang itu, aku hampir saja lupa. CEO memang punya sesuatu yang perlu diserahkan kepadamu. Ibu, ini luar biasa. Selamat Ibu, setelah bertahun-tahun akhirnya jadi kenyataan. Bu, kalau ibu jadi kepala pabrik, jangan lupa soal janji rumah itu ya, Bu. Mia, segera buka dan lihat. Bagaimana bisa begini? Hah? Dipecat? Tidak mungkin. Apa? Kenapa bisa begini? Gary tidak berguna? Pasti kamu buat onar kan? Nona Yuna, mari kita bicara jujur. Mia bekerja dengan tekun, sudah bekerja bertahun-tahun. Mana mungkin CEO tanpa alasan memecatnya? Kamu ini sengaja balas dendam ya? Aku balas dendam padanya. Ini semua salahnya. Akibat dari perbuatan. Akibat perbuatanku. Aku tidak percaya. CEO harusnya memberikan surat promosi kepadaku. Aku tanya padamu, mana CEO itu? Aku mau ketemu dengan CEO. CEO tidak mau bertemu denganmu. CEO tidak mau bertemu kami. Perintah ini darimu kan? Yuna, aku sudah tahu. Kamu takut Mia ambil posisimu. Saat dia jadi kepala pabrik akan mengancam posisimu kan? Makanya palsukan perintah. Kamu dengar ya Gary? Faktanya adalah kamu balas dendam kepada kami dengan Yuna palsukan ini. Mia, kita jangan marah. Hah? CEO itu orang yang bijak. Dia punya mata yang tajam. Tunggu dia datang ke sini. Pasti akan bantu kita. Dia akan membalasnya. Benar. Aku pasti akan laporkan ini ke CEO. Akan aku buat mereka membayar harganya. Rupanya kalian masih tidak paham juga. Mia Lee, Ben Lin, Leo Lin. Kalian di acara tahunan menganiaya tamu tanpa izin. Merusak acara tahunan. Aku beritahu secara resmi. Kalian, aku pecat. Kamu berani? Aku mau bertemu CEO. Aku akan laporkan kalian curang demi hal pribadi. Berisik. Usir mereka semua keluar. Beraninya kamu? Beraninya kalian? Aku ingin bertemu CEO. Kalian pikir bisa membuka aku? Lepas! Kakak, apa kamu pikir mereka akan berhenti begitu saja? Memecat itu adalah hal yang kecil. Jika mereka tidak berhenti. Pelan-pelan! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Aduh! Berhenti! Kamu tahu siapa aku kan? Nantinya aku akan jadi kepala pabrik kalian. Aku mau bertemu CEO. CEO! CEO! Kalian hancurkan hidupku. Paman. Hei, Paman. Paman. Ini kejutanmu padaku kan? Hah? Katamu di acara ini aku akan jadi kepala pabrik. Dan akan mendapatkan saham perusahaan kan? Bagaimana kamu urus itu? Bagaimana kamu mengurus itu? Aduh Mia. Kamu juga melihatnya. Tadi itu karena Gary. Dia menghalangi dari belakang. Kita cuma perlu temui CEO. Dia yang bisa bantu kita. Bantu bersihkan aib ini. Jangan sampai dia berpikir aku tidak becus. Jika aku diusir olehnya, bukankah aku akan dipermalukan? Halo Ayah. Kamu tahu tidak, besok ulang tahunku ke-70. Aku perintahkan untuk mengatur pesta yang meriah untukku. Ayah, beberapa tahun yang lalu selalu aku yang urus. Sekarang saatnya adikku. Halo? Halo? Bu, kenapa kakek menelpon? Kakekmu minta disiapkan pesta ulang tahun ke-70. Selama ini selalu keluarga kita yang biayai. Kenapa sekarang juga? Kan giliran paman. Bener tuh. Pesta ulang tahun? Sepupu, villa di Jinsubei, bisakah aku pinjam beberapa hari? Kau kan yang mengurus villa. Orang kaya itu tidak pulang sepanjang tahun. Aku bisa bantu bersihkan, ringankan beban kerjamu. Ini... Sepupu, jangan khawatir. Cuma untuk beberapa hari. Jika orang kaya itu kembali pulang, aku akan langsung pindah. Aku pastikan tidak akan ada masalah. Mia,
Pesta ulang tahun ayahmu, rayakan di villa punyaku, di Jinsubei saja. Paman Ben, kamu punya villa? Hah, di Jinsubei? Villa di sana kan harganya miliaran. Hanya orang kaya di Ancen yang bisa membelinya. Bu, jika kakek rayakan ulang tahunnya di villa terbaik di Ancen, dia pasti akan setuju. Biar aku lihat. Apa itu sakit? Terima kasih banyak ya, Ben. Tidak perlu sungkan. Kakak, acara tahunannya selesai. Masih tinggal di rumah lama. Ayo kita pergi ke Jinsubei. Aku tinggal di sana sebelumnya. Aku sudah terbiasa. Paman, silakan masuk. Wah, villa ini sangat mewah. Wah, seperti istana. Pak Olaf ini beruntung punya anak seperti Mia yang begitu baik. Ayah, semoga ulang tahun ke-70 bahagia dan penuh berkat. Semoga panjang umur. Selamat ulang tahun, kakek. Paman, sebagai junior di sini, aku ucapkan semoga bahagia, diberkati, dan panjang umur. Terima kasih untuk orang tua sepertiku diberi tempat semewah ini. Tempat pestamu ini jauh lebih baik dari Gary. Jauh lebih luar biasa. Kedepannya, putri kami Mia, kami serahkan padamu. Mulai sekarang, kamu adalah ipar baruku. Semua barang di sini antik. Mantan iparku Gary itu mungkin seumur hidupnya nggak akan bisa membelinya. Terlalu berlebihan. Paman, silakan duduk. Kakak, beres-beresmu lama sekali, cuma bawa sedikit begini. Aku ini pria dewasa. Untuk apa banyak pakaian? Cukup beberapa baju saja, ya kan? Terima kasih semuanya telah datang merayakan ulang tahun ayah. Selamat menikmati makanannya. Oke. Terserah, bebas. Pria barunya Mia itu orangnya sangat baik ya. Jauh lebih baik dari pria yang bernama Gary. Pria dia sekarang kaya, juga baik ke mertuanya. Betul sekali. Sungguh membuat orang iri. Apa mungkin pemilik villa sudah kembali? Ada apa? Kenapa tidak buka pintunya? Baik, segera aku buka. Halo bos, kami datang bersih-bersih. Masuklah. Halo, Kakak sepupu, pemilik villa di Jinsubei kirim staf kebersihan untuk bersihkan villa. Tolong awasi mereka. Aku tidak akan pergi. kakak sepupu, tenang saja. Mereka baru saja tiba, ku awasi mereka baik-baik. Kalian datang tepat waktu. Kami ada pesta ulang tahun. Sebentar lagi akan selesai. Lalu kalian bisa bersihkan villa secara menyeluruh. Bukannya waktu bos hubungi kami, tidak ada yang bilang kalau ada pesta? Ini harus bayar lebih. Benar. Kalian ini, naikkan harga seenaknya. Aku bisa laporkan kalian. Jangan banyak bicara. Jika tidak mau dilaporkan, cepat kerja. Bantu cuci piring dulu. Lalu siapkan buah untuk kami. Cepat. Siapa yang datang? Ben, ada apa ini? Paman, mereka semua staf kebersihan yang aku panggil khusus untuk pelayanan acara ini. Ayo mulai bekerja. Terima kasih ya. Wah, ini pertama kalinya aku merasakan layanan begini. Kemiskinan sudah batasi imajinasiku. Kehidupan orang kaya ini sungguh berwarna-warni, sungguh membuat iri. Ini kan cuma ulang tahun. Kenapa harus panggil banyak orang? Ben, kau dibandingkan Gary jauh lebih baik. Ini Lafit tahun 82, aku lihatnya di drama TV. Pokoknya kita harus coba ini. Kamu tanpa izin buka ini. Apa Paman Ben setuju? Segera kembalikan. Sani, beberapa wine itu, kalau kau mau, ambil saja. Benarkah Paman Ben? Hei, kalian kemari. Buka semua botol di sini. Buka semua untukku. Hari ini ulang tahun ayah. Ulang tahun ke-70. Hari ini aku ingin beri dia yang terbaik untuk ulang tahunnya. Baik. Lagi pula pemilik villa tidak kembali setahun ini. Kan bisa beli wine palsu. Letakkan lagi, kan beres. Anggur Baima tahun 61. Kakak ipar, bagus. Selama ayah merasa senang, semua ini tidaklah penting. Aku bilang iya, Ben.
Setelah tahun baru nanti, kau dan Mia harus menikah. Pernikahan kalian ini, aku restui. Ayah mertua, aku pasti akan merawat Mia dengan baik. Selamat, kakak ipar. Ayo. Demi kebahagiaan. Demi Ayo. Selamat. Ayo, hidup lagi. Hidup lagi. Ya, aku mau lagi ya. Masih ada wine nggak? Ayo. Lagi ya. Masih mau wine lagi. Sini berikan untukku. Apa yang kalian lakukan? Gary, sedang apa kamu di sini? Kenapa tidak boleh datang? Hari ini ulang tahun ayah. Kami tidak menerimamu. Pergi dari sini. Pesta ulang tahun. Siapa yang beri izin pesta ulang tahun? Siapa yang mengizinkan? Adakan pesta buat ayah Mia? Apa aku perlu izin darimu? Hah? Lagi pula, aku tidak mengundangmu. Kamu cari masalah. Datang kemari. Aku pikir siapa? Ternyata mantan ipar tak berguna ya. Kok bisa? Kamu tahu kami di sini adakan pesta mewah. Datang tanpa rasa malu kemari. Mia, cepat usir dia keluar. Orang tidak berguna. Dia itu mantan suami Mia. Mantan suami tidak berguna. Apalagi coba. Katanya bertahun-tahun dia cuma diam di rumah aja. Tidak pernah bekerja. Andalkan Mia beri nafkah. Pria tak berguna, aku beritahu ya. Kamu tidak disambut di sini. Pergilah. Tidak mau pergi. Tidak malu ya? Kamu dengar dengan jelas kan? Cepat pergi. Menyuruhku pergi. Kamulah yang harusnya pergi. Dan kalian juga. Kamu bilang apa? Hah? Bersih kamu. Siapa yang menyuruhmu duduk? Cepat pergi. Villa ini adalah milik Ben. Aku hitung sampai 3. Jika kalian belum pergi, resikonya ditanggung sendiri. Kamu tidak apa-apa kan? Kamu tidak apa-apa kan? Ayah, apa kamu harus buat ribut di rumah Paman Ben? Aku ulangi sekali lagi. Siapa yang beri izin kalian adakan pesta? Gary, apa kamu gila? Urusan di acara kantor belum selesai. Sekarang kamu kemari mengacaukan acara ayahku. Paman Ben, cepat lapor polisi dan tangkap dia. Masuk rumah tanpa izin. Masuk rumah tanpa izin? Baiklah. Kalau begitu laporkan saja. Lihat siapa yang akan ditangkap oleh polisi. Pak Geri, mending kamu pergi sendiri. Jangan permalukan dirimu. Minta aku pergi. Ben, kamu terus-menerus bilang villa ini milikmu. Apa buktinya? Apa perlu aku perlihatkan bukti padamu? Pak Geri, kamu tahu tidak? Kamu sekarang ini seperti badut yang sedang menari. Pengurus rumah. Di villaku, kenapa ada begitu banyak sampah? Tuan, sampah apa? Aku bersihkan setiap hari. Jangan pura-pura tidak tahu. Tidak peduli kamu di mana. Dalam 5 menit, muncullah di hadapanku. Jika tidak, kamu jangan kerja lagi. Barusan gak salah dengar. Tadi dia bilang villa ini miliknya. Villa ini milik Paman Ben. Hah, aktingnya cukup meyakinkan. Aduh, Gary. Apa kamu pikir setelah dapat nyonya kaya, semua rumah di Ancen adalah milikmu sendiri? Karena kalian mengadakan pesta untuk menunjukkan rasa bakti. Jika kalian pergi sekarang, kerugianku karena kalian bisa aku abaikan. Oh, kamu bahkan mau abaikan. Dasar kamu sampah. Kamu pikir aku gak dengar?
Berani memaki kami, bodoh. Aku beritahu kamu. Aku ingatkan satu hal. Porselin biru putih itu bernilai 40 miliar. Pecah, kamu tidak bisa ganti. Kalau aku jadi kamu, letakkan itu baik-baik. Berani mengancamku. Aku beritahu kamu. Semua barang di rumah ini, semua milik kakak iparku. Bahkan jika aku pecahkan, dia nggak minta ganti rugi. Aduh. Kakak ipar, maaf ya. Minum banyak jadi mabuk. Bukan salah. Dia yang cari gara-gara duluan. Baiklah. Bagus sekali. Kalian sudah menyerah kesempatan terakhir. Yang terjadi berikutnya, itu ulah kalian sendiri. Kakak sepupu, kenapa kau datang? Maaf Tuan, aku datang terlambat. Namamu Tio, kan? 20 tahun aku serahkan villa ini dikelola olehmu. Selama bertahun-tahun ini, gajimu tidak pernah kurang. Sekarang lihat lagi villaku ini. Jadi apa di tanganmu? Maaf Tuan, semua salahku. Semuanya salahku. Usir mereka semua. Buat villa ini seperti semula. Kerugian yang kamu buat harus diganti sepenuhnya. Jangan-jangan villa ini benar-benar miliknya. Adik sepupu, bukankah kamu bilang cuma pinjam beberapa hari? Kenapa jadi pesta begini? Kamu ingin aku mati ya? Dasar kamu Ben. Beraninya kamu menipu kami. Aku sungguh sudah salah orang. Tadi hampir serahkan Mia padamu. Mimpi saja kamu. Betul. Aku hampir percaya kalau villa ini milikmu. Dasar kamu munafik. Apa-apaan ini? Pengurus rumah, jam tanganmu itu sepertinya tidak murah ya. Maaf Tuan. Aku harusnya tidak tergoda memakai jam tangan Tuan. Kembalikan ke tempatnya. Pergi jauh-jauh dari sini. Cepat! Tuan, beri satu kesempatan lagi. Pergi! Berhenti! Apa aku menyuruh kalian pergi? Kakak ipar, aku tahu aku salah. Nggak seharusnya aku percaya Ben. Ucapan si bajingan ini, semua ini gara-gara dia. Dia menipu kami. Siapa yang kamu panggil ipar? Aku tidak pantas disebut itu. Aku beri kalian kesempatan. Tapi hasilnya apa? Kakak ipar, aku salah. Aku nggak seharusnya percaya pada ucapan Ben. Beri aku kesempatan lagi. Sudah terlambat. Vas porselin biru putih bernilai 40 miliar. Dan wine di lemari itu bernilai 160 miliar. Kalian masuk tanpa izin. Kerugianku karena kalian harus diganti sepenuhnya. Gary, kami semua sudah minta maaf padamu. Kamu... Minta maaf. Jangan sok akrab panggil namaku. Aku tidak dekat denganmu. Kamu pikir cukup minta maaf dan tidak perlu mengganti rugi? Aku beritahu ya. Jika kamu tidak mau ganti, ayo kita bertemu di pengadilan. Wine itu dia yang buka. Dia yang ganti rugi. Kami tidak ada hubungannya. Gary sialan. Meski villa ini milikmu, itu juga dibeli oleh Yuna. Dia membelinya untukmu. Dasar pria tidak berguna. Kamu sombong sekali. Aku malas berdebat dengan sampah sepertimu. Keamanan! Mau apa kalian? Selain staf kebersihan, orang yang lainnya, usir mereka semua. Baik, baik. Berani Jangan menyentuh sentuh aku. Jangan sentuh Jangan aku. sentuh aku. Apa yang Kalian kamu mau lakukan? apa? Kalian ngapain? Aduh. Kamu tidak apa-apa. Ayah, itu bernilai puluhan miliar. Jual aku pun tak cukup. Biarkah kamu yang bayar? Ini semua akibat ulahnya. Ayah, ayo kita pergi. Ayah! Bu, villa ini beneran miliknya. Andai nggak cerai dengannya, kan bisa jadi milik kita juga. Tidak kusangka Gary bisa membujuk Yuna habiskan uang untuknya sebegitu besar. Mia, biar aku jelaskan padamu.
Ben, aku benar-benar kecewa. Mia, kamu belum menyadarinya. Villa ini merupakan pemberian Yuna ke Gary. Puluhan tahun yang lalu, Gary sudah berselingkuh. Dari mana uang sebanyak itu untuk beli villa mewah ini? Benar itu, Bu. Paman Ben benar. Pria itu tidak pernah di depan kita menyebutkan soal villa. Dia sengaja sembunyikan karena dia punya sugar mami. Jika enggak, mana mungkin dia nggak ngasih tahu kita. Benar, Bu. Paman Ben masuk akal. Mia, aku melakukan semua ini hanya ingin ayah kita dapat pesta yang berkesan. Kamu bilang aku menipumu, baiklah. Tapi untuk anak-anak, belikan mobil mewah dan beri mahar ke mereka, apa itu juga penipuan? Cintaku padamu selama ini, apa itu juga penipuan? Hal yang terjadi hari ini kamu tidak menyadarinya? Ini balas dendam Gary. Jika dia tidak datang ke sini, pesta ulang tahun ayah tidak akan selesai begini. Jika dia tidak cari gara-gara, kita tidak akan mungkin merusak vas antik itu. Semua ini karena Gary. Kita diusir dari sini. Juga salahmu, Mia. Ancamanmu pada Yuna. Makanya mereka balas dendam. Benar, Bu. Paman Ben benar. Coba pikirkan, setelah bercerai, dia terkadang muncul di depan kita, sengaja buat jegal kita. Bilang villa ini miliknya, aku nomor 1 yang gak percaya. Ben benar. Selama bertahun-tahun, dia yang selalu membantuku. Tidak pernah menyakitiku. Jika bukan menikahimu demi uang untuk bayar utang, aku tentu tidak akan sebegitu merendahkan diri membujuk wanita tua ini. Ben, jadi menurutmu kita harus bagaimana? Kita harus balas dendam. Selama kita membuat Yuna melakukan kesalahan kerja, buat dia gagal di pabrik. Kita tidak hanya hancurkan sumber penopang Gary, tapi juga balas dendam. Bukankah itu akan lebih efektif? Kita harus melakukan apa? Kakak, ini hari pertamamu mengambil alih pabrik. Sebentar ya, aku ikut ke pabrik. Biarkan semuanya mengenalmu. Lebih baik tidak usah. Lebih baik rendah hati. Apa bagusnya seperti itu? Saat acara tahunan lalu, karena orang tidak mengenalmu, makanya kau jadi terluka. Ada masalah besar, ada masalah di pabrik, Bos. Kenapa kamu panik? Apa yang terjadi? Katakan. Banyak staf yang mogok kerja. Apa kamu bilang? Mereka bilang gaji mereka tidak dibayar. Dan sekarang sudah kacau. Jika terus begini, pesanan miliaran kita tidak bisa tepat waktu. Bos Yuna, cepat lihatlah. Kakak. Ini kan jam kerja, kenapa tidak ada orang? Mereka kemana? Panggil bos kalian keluar. Beri jalan, panggil bos. Jangan sentuh, minggir. Beri jalan, panggil bos. Bos Yuna datang. Beri jalan. Hei, semuanya tenang dulu, tenang. Tenang. Tenang gimana? Pekerja pabrik kalian semua mogok kerja. Pesanan kami mana bisa tepat waktu. Lebih baik kami batalkan pesanan. Tunggu, batalkan pesanan berarti kalian harus bayar denda. Ganti rugi. Ayo ganti rugi. Sudah tenang dulu, bisa kan tenang dulu? Harus ganti rugi. Permisi. Badan Pengawas Industri. Siapa penanggung jawab di pabrik ini? Selamat siang Badan Pengawas Industri, aku kepala pabrik ini. Apa yang bisa aku bantu di sini? Kami terima keluhan, pabrik kalian telat membayar gaji, membuat pekerja mogok. Apakah itu benar? Sepertinya kalian sudah salah paham. Aku berharap bisa diberikan waktu. Pasti kutangani dengan baik. Kalau begitu tepati janji, selesaikan dalam 1 hari. Jika tidak, seluruh pabrik kalian harus berhenti sementara. Baiklah. Semuanya, aku berharap kalian bisa memberiku waktu 1 hari lagi. Aku akan beri kalian jawaban yang memuaskan. Baik, kalau begitu kami beri 1 hari lagi. Oke, karena pertimbangan atasan, kami beri kepercayaan ini. Aku pergi. Harus diselesaikan dalam sehari. Besok kami datang untuk periksa. Baiklah. Masalah ini, mungkin Ben dan mereka ada kaitannya. Kakak, akan kusuruh orang selidiki. Weni, coba kamu periksa. Yuna, hubungi pihak manajemen. Tanya apa yang terjadi. Baiklah. Tidak bisa. Tidak terhubung. Tidak perlu dicoba lagi. Tidak akan bisa tersambung. Ternyata memang kamu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Ayo keluar semua.
Kakak. Berani sekali kalian. Menuduh pabrik utang gaji. Ini keterlaluan. Sekarang berani mogok. Kalau pabrik tidak bisa mengirim pesanan tepat waktu, apa kalian membayar denda? Nona Yuna, kami memang belum menerima gaji kami. Belum menerima gaji. Katakan padaku, Ben. Apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Apa yang aku lakukan? Aku difitnah, Nona Yuna. Kamu jangan menuduh begitu. Aku ini orang baik. Menuduh orang baik. Kamu sebagai akuntan pabrik, semua gaji karyawan selalu kamu yang kelola. Kamu lebih baik hati-hati. Jangan sampai kutemukan bukti. Cukup, Nona Yuna. Tidak perlu mengancam di sini. Jika CEO pabrik tahu pekerja di pabrik mogok, yang dihukum harusnya cuma Nona Yuna, kan? Berani pakai CEO untuk menindasku? Kamu berani memberitahu CEO apa yang kamu lakukan? Kamu memasukkan perintah dalam acara rapat tahunan soal pemecatanku dan Ben. CEO seharusnya tidak tahu soal ini, kan? Aku malas mendengarkanmu. Ben, aku tanya sekali lagi. Gaji staf yang sudah kamu kelola, apa kamu sudah mengambil itu? Nona Yuna, aku benar-benar tidak mengerti perkataanmu. Benar juga, bukankah kamu yang sudah mengusirku di rapat tahunan? Aku masa masih mengurus gaji? Oh, aku mengerti sekarang. Itu ternyata kamu yang mengambil gaji staf untuk menafkahi Gary si pria tua itu, kan? Jangan sembarangan menuduh kamu. Menuduh sembarangan. Kamu lakukan tapi tidak mengaku. Saudara-saudara, kita harus tetap mogok. Selama pabrik tidak membayar gaji, mereka harus membayar mahal untuk ini. Bayar gaji! Bayar gaji! Bayar gaji! Bayar gaji! Bayar gaji! Akhirnya aku sadar. Ben mengambil uang pabrik, tapi menimpakan kesalahan pada kami. Timpakan kesalahan pada kalian. Aku ungkapkan kebenaran. Justru kamu, Nona Yuna, kalau kamu tidak gelapkan uang pabrik, kamu kepala pabrik biasa. Dari mana kamu punya uang beli villa mewah? Kalau itu pakai uang pribadinya. Oh, Apa? Aku tidak salah dengar, kan? Nona Yuna, kamu membual tanpa berpikir. Dia ini bertahun-tahun di rumah, jadi suami tidak berguna. Apa dia bisa membeli villa? Benar juga. Pria tua ini bahkan sebuah mobil pun gak bisa beli. Jika ayahku punya uang, masa urusan maharku saja dia bahkan tidak siapkan? Harusnya jangan buat aku malu setelah menikah. Aku punya uang atau tidak? Apa urusannya dengan kalian? Saudara-saudara, bisa kalian menganggapku? Kembalilah bekerja. Soal gaji kalian ini, pasti akan kucari tahu dan menjelaskan pada kalian. Hari ini aku jamin, gaji pasti akan kubayar. Ke tangan kalian semua. Memang siapa kamu? Kenapa harus percaya? Dari percakapan mereka, sepertinya pria ini selingkuhan Nona Yuna. Sepertinya dia ambil gaji biar dia balikan uang itu. Kembalikan itu! Kembalikan uang itu! Kembalikan uang itu! Kembalikan itu! Kembalikan uang itu! Kembalikan uang itu! lihat, Kembalikan kamu uang akan itu. berakhir. Saudara-saudara, Kembalikan itu! jika gaji kalian digabungkan hanya beberapa juta, aku miliarder besar ancet. Bagaimana mungkin aku ambil gaji sedikit itu? Kamu ini orang... Kamu orang terkaya di Aceh. Oh, aku rasa kamu ini cuma orang banyak utang. Atas perintah Anda, aku periksa rekening Ben dan transaksi banknya. Memang ada uang besar yang tidak jelas asal-usulnya. Itu hadiah dari tiket lotre. Tiket lotre? Oh, baiklah. Mana bukti tiket lotre itu? Tunjukkan pada semua orang. Aku kehilangan itu. Kehilangan. Aku rasa uangmu itu adalah uang mereka semua. Apa kamu memperalat kami? Ben, beri kami penjelasan. Hei Ben, kamu maling teriak maling. Kembalikan uangnya. Hei, kalian Kembalikan! berdua. Kembalikan uangnya! Kembalikan. Kupakai buat 3 orang ini. Kalian cari uang itu kan, minta ke mereka. Kamu kan bilang kamu punya bukti Nona Yuna gelapkan uang pabrik. Asal kami mau provokasi karyawan buat mogok kerja. Ternyata kamu ambil uang pabrik buat keperluan pribadi. Kenapa, Ben? Kenapa kamu menipuku? Paman Ben, kamu sendiri gelapkan uang, tapi nggak berikan ke kami. Benar itu Paman Ben. Jangan bicara sembarangan. Bisa kalian pikir sedikit, ha? Tanpa uang, dari mana mobil mewahmu, ha? Dari mana uang maharmu? Jadi apakah itu berarti
kamu menggelapkan uang itu. Akhirnya kamu paham. Sekarang kita ada di garis yang sama. Selama aku menderita, kalian juga akan ikut menderita. Dan kamu, Yuna, gaji karyawan itu sudah aku habiskan. Utang beberapa juta ini, apa kamu bisa atasi ini? Tunggu sampai CEO datang dan memecatmu. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak bisa mengatasi. Aku lupa memberitahu kalian. Yang selama ini kalian sebut sebagai sampah. Dia itu adalah CEO misterius. Kamu barusan bilang apa? Begitu banyak uang. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu CEO? Kamu jelas-jelas hanya orang yang tidak berguna. Diam kamu, jaga mulutmu. Saudara Ben. Badan Pengawas Industri. Curiga kamu gelapkan uang dan pakai dana perusahaan. Ini sudah diselidiki. Sekarang ikut kami. Aku tidak lakukan kesalahan. Aduh, Ayo ikut. lepaskan aku. Ayo. Kakak, mereka semua ini bagaimana? Mau apa kamu? Ayah, semua ini karena kami ditipu oleh Paman Ben. Ini bukan urusan kami. Benar, Ayah. Kami tidak tahu apa-apa. Jangan salahkan kami. Aku pernah mengajarkan kalian. Saat melakukan apapun, tidak boleh keluar jalur. Tidak bisa kontrol diri, akan menyusahkan diri sendiri. Kali ini, terakhir kalinya, aku beri kalian kesempatan. Jika terjadi lagi, aku tidak akan memaafkannya. Cepat usir mereka. Ayah. Dengarkan Tunggu, aku, Ayah. Ayah. Tuan-tuan, aku sangat menyesal. Ini masalah pabrik kami yang tidak bisa memilih staf. Aku Gary Gao. Meminta maaf atas semuanya. CEO Gary sungguh orang yang baik. Semua tenang saja. Gaji kalian akan segera kubayarkan. Dan juga, aku akan memberi tambahan. Bonus 2 juta. Tahun ini semuanya bisa liburan lebih awal. Pulang dan tahun baruan. Di tahun yang baru, semoga semuanya beruntung. Terima kasih. Terima kasih, baik. CEO. Ibu, menurutmu Gary Gao itu, apa dia benar-benar CEO? Apa sekarang harus cari dia? Masih bisa minta maaf gak ya? Selama ini menikahinya, tiap hari melayaniku. CEO perusahaan mana yang hidupnya begitu hina? Orang lain juga tidak ada yang tahan. Perkataan ibu benar. Kalau aku yang jadi CEO, masa mau disuruh istriku tiap hari melayaninya di rumah? Mana mungkin 20 tahun disembunyikan? Benar. CEO perusahaan mana jalani hidup yang begitu hina? Aduh, si Gary ini, pria yang hidup dari istri, pasti bergantung pada keahliannya melayani orang. Menyenangkannya hingga Yuna bisa begini. Menurutmu kok bisa punya ayah begitu? Bu, aku lapar lagi. Kita makan apa nanti? Ayo Sani, masak untuk adikmu. Aku tidak bisa. Biasanya Gary yang masak. Pesan makanan dari luar. Sejak kapan keluarga kita pesan makan di luar? Tidak paham sekali. Selama ini, aku belum pernah makan masakan ibu. Menurutmu, dia bisa masak? Makan ini. Ibu, menurutmu bagaimana? Pekerjaanmu dan adik semua sudah dipecat. Aku juga tidak kerja. Tenang, meskipun aku dipecat, bagaimanapun aku punya pengalaman 10 tahun sebagai supervisor. Ku dengar ada investor yang investasi di Anchen. Aku sudah menerima undangan acara promosi. Nanti, aku di acara promosi akan ajukan strategi bisnis agar dilirik investor luar. Keadaan nanti pasti akan membaik. Kakak kan sudah kembali menjadi CEO. Pertemuan investasi asing 3 hari lagi. Kamu saja yang pergi. Dulu kita selalu berkembang di Anchen. Kalau kali ini bisa mengajak investor luar, itu akan membuat pabrik kita semakin maju pesat, Kak. Baiklah, tinggalkan saja itu. Kakak, tidakkah kau setiap hari memikirkan hal-hal ini sampai tidak memikirkan lainnya? Aku mengatur acara minum untukmu, kamu juga tidak pergi. Kakak, kamu masih sedih karena Mia ya? Kamu merasa sakit hati? Kakak, kali ini aku mengatur untukmu dengan investor luar. Dia seorang wanita cantik, Kak. Saat kamu pergi makan dengannya, lihat dengan baik-baik.
Dia pasti bisa membantumu untuk melupakan hubungan masa lalumu. Yuna, aku tidak peduli dengan itu. Lagi pula, di bisnis bicara bisnis. Dia mengundang investasi. Itu urusan bisnis serius. Tidakkah menurutmu, punya urusan pribadi itu tidak sopan? Aku tidak akan pergi. Aduh kakak, kamu salah paham pada aku. Yang hubungi itu mereka. Mereka yang mengundangku. Mintaku mengajakmu makan. Kakak, kamu pergilah. Kakak, orang ini kamu pasti mengenalnya. Jika kamu tidak pergi, kamu pasti akan menyesal. Aku kenal? Bagian punggung ini kenapa tampak familiar? Kak Gary. Nessie? Ini kamu? Bagaimana? Apakah Gary terkejut melihatku? Lama tidak bertemu. Nessie? Kak Gary, aku keluar negeri belajar. Setelah ini tidak bisa datang lagi untuk pinjam buku darimu. Ini ku kembalikan padamu. Kue ini aku buat sendiri. Anggap sebagai hadiah perpisahan. Kau pergi ke luar negeri? Iya, kamu mendirikan pabrik. Kamu CEO termuda di Anjen. Itu sebabnya aku ingin meningkatkan diri. Tidak boleh kalah darimu. Begitu, baru bagus. Baiklah, semoga semuanya berjalan lancar untukmu. Tidak disangka. Setelah bertahun-tahun, dulu orang itu sering pinjam buku dariku, adik kecil Nessie. Tiba-tiba berubah begini, jadi orang yang mandiri, menjadi wanita kuat. Sebenarnya aku pergi ke luar negeri karena kamu. Aku ingin layak untukmu. Dulu kamu di Anjen pengusaha paling muda. Aku lanjutkan studi ke luar negeri agar aku layak untukmu. Bisa mengejar langkahmu. Namun saat capai sesuatu ketika aku kembali, kamu ternyata sudah menikah. Dan selama ini, aku tidak pernah menikah. Juga tidak berpacaran. Kak Gary, sebenarnya aku selalu menunggumu. Nessie, aku Gary setengah hidupku. Demi Mia, Sani, dan lainnya, aku memberikan segalanya. Tidak disangka di belakang, ada gadis baik begini, memberikan segalanya untukku. Kak Gary, kamu kan sudah bercerai. Apa sekarang bisa mempertimbangkanku? Mike, bisa tidak berhenti? Ibuku bilang tidak bisa beri mahar 1 miliar. Apa yang bisa kulakukan? Dulu aku mau karena kau punya mahar 1 miliar. Aku mau menikah denganmu. Gak bisa kasih 1 miliar, gak usah nikah. Jadi ini hanya demi 1 miliar kamu menikah denganku. Coba kamu bilang lagi. Halo? Halo? Sani, kamu percayalah pada ayah. Mike tidak bisa diandalkan. Dia bukan orang yang layak untuk kamu nikahi. Kamu ini menyebalkan, bisa berhenti bicara. Kamu ini cuma cari alasan tidak bisa berikan mahar kan? Hei, Sani! Sani! Ternyata yang ayah bilang, Mike berniat buruk padaku, itu benar. Namun aku hanya merasa dia tidak mau beri mahar padaku. Huhu. Huhu. Kembali. Ayah, lihat ini. Sini biar ayah lihat. Wah, Sani hebat ya. Dapat juara pertama. Ambil ini. Sani luar biasa. Kamu ini kebanggaan ayah. Ayah ternyata simpan ini. Hmm? Hah?
Sani sudah pulang ya? Ini untuk ayah kan? Aduh jangan sentuh. Ini untuk pacarku. Selama bertahun-tahun dia cuma pakai sepatu ini. $2 miliar. Tanggal penyimpanan adalah setiap tahun 12 Desember. Ini adalah ulang tahunku. Ayah pergi kemana? Ini ulang tahunku, lupa ya? Aduh, Sani, ulang tahunmu. Ayah mana mungkin lupa. Dengar ya, ayah sudah pergi menabung maharmu. Tongkat keberuntungan. Ayah, kenapa belum tidur? Ayah sedang buatkan ini untuk Sani. Tongkat keberuntungan? Iya, tongkat ini adalah mahar yang ayah siapkan buat Sani nanti. Ayo sini, Sani. Lihat, tongkat keberuntungan ini disebut kembali. Ayah ingin bilang, nanti setelah Sani menikah, meskipun kamu ditindas, kamu bisa kembali ke rumah. Ayah selalu ada di belakangmu. Ayah, apa kamu sangat kecewa? Sangat kecewa padaku. Maafkan aku, Ayah. Aku salah. Jadi apa jawabanmu? Nesi, aku tidak ingin menipumu. Aku baru saja bercerai. Belum ingin cepat-cepat ke hubungan yang selanjutnya. Baiklah, aku tahu. Lagi pula aku sudah menunggumu begitu lama. Aku akan menunggumu sampai melupakan mantan istrimu. Nesi, jangan salah paham ya. Aku tidak bermaksud menolakmu. Aku terhadap Mia tidak punya perasaan lagi. Aku merasa aku baru saja bercerai. Kerjasama baru akan dimulai. Jika saat ini aku menerima cintamu, itu seperti memanfaatkanmu dan tidak menghormati perasaanmu. Tunggu setelah 3 hari, setelah pertemuan bisnis, maka aku akan memberikan jawaban resminya. Baiklah Kak Gary, pertemuan bisnis ini jadi bagian pabrik kalian. Tenang saja, aku tidak akan mencampur urusan pribadi. Karena kamu bilang begitu, setelah pertemuan bisnis, kutunggu jawaban darimu, jawaban yang resmi. Baiklah. Hati-hati. Di siang bolong memeluk wanita seperti itu. Kamu memang benar-benar orang yang tidak tahu diri. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Mia, apa yang kamu lakukan? Ternyata aku meremehkanmu. Bagaimana bisa? Baru saja melayani wanita sebelumnya. Sekarang terburu-buru melayani wanita berikutnya. Jaga ucapanmu itu. Kamu yang berisik di sini, masih larang orang bicara. Dasar pria tua. Kau ini tidak terlihat ahli dalam mencari wanita. Wanita ini pasti kaya kan? Tante, kamu lihat aku aja. Aku jauh lebih muda dari dia. Orang busuk bicara busuk. Minta maaf. Apa hakmu memukul anakku? Kamu yang tidak tahu malu. Tidak takut dibicarakan. Mia, lihat putramu ini seperti apa dia sekarang. Nesi, ayo kita pergi. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku cuma mau memberi nasihat baik. Pria di depanmu ini adalah pria tidak bermodal. Dia itu bergantung padaku. Sekarang menggantungkan diri pada kepala pabrik besar. Karena kamu kaya makanya mendekatimu. Kakinya ada di 2 perahu. Hatinya bermental playboy. Aku sarankan, mending lihat dengan jelas wajah asli dia itu. Kak Gary bisa mengandalkanku. Aku sungguh berharap itu. Mia, ini peringatan terakhir untukmu. Kamu bicara sembarangan. Aku bisa membuatmu dipecat. Aku juga bisa membuatmu menghilang dari Ancen. Ayo.
Gary, kamu tidak akan sombong lagi. 3 hari setelah acara nanti, aku akan hancurkan nama baikmu. Nancy, kamu jangan salah paham ya. Semua salah Mia. Dia yang membual. Aku... Kak Gary, kamu tidak perlu menjelaskan. Aku percaya padamu. Sejak aku menyukaimu, semua omongan tidak berarti. Aku hanya percaya padamu. Sedang apa kamu? Ayah, sebelumnya aku salah. Maafkan aku, Ayah. Maukah Ayah memaafkan aku? Aku melihat yang Ayah siapkan untukku. Aku putus dengan Mai. Sebelumnya, putrimu ini yang salah. Membuat Ayah sedih. Ayah berikanku tongkat ini. Bilang jika aku kembali, kamu akan ada di belakangku. Ayah, aku tahu aku salah. Maukah Ayah memaafkanku? Ayah, jangan tinggalkan aku. Aku mohon, Ayah. Sudah terlambat. Ayah tidak bisa kembali lagi. Barang-barang ini, kamu urus saja sendiri. Ayah, maafkan aku. Ayah, jangan tinggalkan aku. Ayah. Ayah, buka pintu. Maafkan aku. Sungguh maafkan aku, Ayah. Aku kan di depan villa. Kenapa berada di kasur? Apa Ayah hatinya luluh? Ayah tidak menginginkanku lagi. Kita berhasil jadi kaya. Dalam buku tabungan ini ternyata ada 2 miliar. Jika kita punya 2 miliar, bukankah kita bisa bangkit lagi, ya kan Bu? Tidak hanya bangkit lagi, tapi bisa juga untuk membayar mahar, kan? Betul. Hah, iya betul. Ini mahar dari Ayah buatku. Jangan Ibu ambil itu. Berikan. Aku adalah ibumu. Semua milikmu juga milikku. Ini warisan Ayah buatku. Bukan untuk kalian. Berikan padaku. Kamu ini... Ini jelas salah Ibu. Ibulah yang mengusir Ayah. Sekarang Ibu datang merebut peninggalan Ayah untukku. Sani, kamu harusnya jadi orang, jangan terlalu egois. Aku rasa kamu pasti mau pakai duit ini sendiri, kan? Kamu ini seperti serigala. Benar-benar tidak tahu diri. Ayahmu bahkan sudah pergi bersama wanita lain. Kamu masih membelanya. Baiklah, ayo kemari. Berikan padaku. Berikan padaku. Masuk. Ibu. Lepaskan aku, Ibu. Di acara promosi hari ini, aku pasti akan mengungkapkan si Gary sialan ini bermain 2 kaki. Saat itu juga kamu akan tahu. Begitu ayahmu tidak bisa memanfaatkan wanita itu, dia akan jadi tidak berguna. Aku harus merusak nama baiknya. Ibu lepaskan aku, Ibu. Tidak boleh biarkan mereka menyakiti Ayah lagi. Kak Nancy memberikan proyek padamu kan? Kita masih harus datang menghadiri acara promosi ini. Tidak bisa lewat belakang. Jika perusahaan lain beri tawaran lebih pada Nancy, aku rela untuk mundur. Kakak, kamu masih terlihat seperti orang baik yang naif. Kamu belum juga berhubungan, sudah berpikiran jauh. Tidak heran kalau Nancy masih terus lajang. Dia bilang cuma akan menikah denganmu. Ayah tidak boleh masuk. Ayah tidak boleh masuk. Ayah tidak boleh masuk. Lepaskan. Ayah tidak boleh masuk. Aku tahu aku salah. Aku tidak meminta Ayah memaafkanku. Aku hanya berharap Ayah tidak lagi terluka. Tenang saja. Dia tidak akan bisa menyakiti ayah. Kakimu kenapa? Tidak apa-apa, hanya jatuh sedikit. Yuna, bawa dia untuk dibalut. Ayah. Ayo.
Ancen lama tak mengadakan acara promosi besar begini. Katanya investor luar acara ini seorang wanita cantik. Lalu kalau cantik kenapa? Dia tidak akan melihatmu. Menurutmu di acara ini siapa yang bakal sukses? Aku rasa mereka. Wah, kenapa datang sendiri? Kemana wanita lamamu? Di mana wanita kaya yang di kafe saat itu? Kenapa tidak lihat satupun? Hah? Jangan-jangan mereka tahu kamu selingkuh. Mereka nggak mau kamu lagi. Tutup mulut busukmu itu. Aduh, sudahlah Gary. Dengarkan nasihatku. Jangan pikir dengan andalkan wanita kamu dapat segalanya. Jika kamu terus bergantung, akan jadi seperti ini. Dibuang tanpa ampun. Kamu mau bilang apa? Kamu akan tahu sebentar lagi. Serakah cuma membuat rugi. Para tamu yang terhormat, selamat malam semuanya. Pertama-tama perkenalkan perwakilan investor asing dari acara promosi ini, Tuan Carl. Terima kasih kehadirannya. Ayo kita bersulang. Sekarang aku umumkan bahwa acara resmi ini dimulai. Tunggu. Aku ingin mengatakan sesuatu. Nyonya, silakan katakan yang ingin Anda sampaikan. Hadirin sekalian, tujuan dari pertemuan ini ialah menarik modal asing untuk investasi di Ancen. Mencari mitra yang tepat untuk lakukan kerjasama. Seperti yang kita ketahui, menarik mitra tidak hanya mitra yang kuat finansial. Yang lebih penting adalah harus ada pribadi yang memiliki moral yang baik. Bukankah itu sudah jelas? Orang yang datang hari ini bukan orang sembarangan dan punya moral yang baik. Wanita ini mau bilang apa? Aku percaya semua orang yang di sini semua memenuhi syarat. Namun ada satu orang yang tidak memenuhi syarat. Itu adalah kamu, Gary Gao. Siapa sih? Ngapain diundang? Tuan Carl, Gary yang kamu undang ini hanyalah pria pemalas yang kehidupannya kacau dan terlibat dua wanita dengan hubungan rumit. Orang seperti dia tidak pantas untuk kerja dengan perusahaan Anda. Juga tidak pantas untuk tampil di pertemuan ini. Wanita ini tampaknya kenapa begitu familiar? Kan itu CEO Gary Gao dari pabrik elektronik Ancen. Wah, dia ternyata hebat. Wanita yang bersamanya itu. Siapa dia ya? Cantik juga. Pria itu benar-benar beruntung. Direktur, gawat, ada masalah di lokasi. Kamu bilang apa? Tuan Carl, Anda perwakilan asing. Saya percaya Anda bisa memutuskan dengan bijaksana. Orang seperti Gary ini sama sekali tidak pantas kerja dengan Anda. Juga tidak pantas muncul di pertemuan ini. Sedangkan saya bukan hanya pernah menjadi kepala sales nomor 1 di pabrik elektronik Ancen. 10 tahun pengalaman di bidang penjualan. Untuk perusahaan, saya telah berikan solusi distribusi yang sempurna. Saya percaya jika Anda mendengarkan saran saya, perusahaan Anda pasti bisa berdiri kokoh di Ancen. Ibu, Kamu menuduh direktur kami. Betapa beraninya kamu. Aku tidak melakukan itu. Kapan aku menuduh direktur kalian? Maksudku adalah Gary yang tidak berguna itu. Aku tidak mengatakan tentang direktur kalian. Aku sudah bilang sebelumnya. Serakah membuat rugi besar. kamu pria tua. Kamu diam-diam melakukan apa lagi? Melakukan diam-diam. Kalian bahkan tidak pantas. Direktur tiba. Ini kan orang di foto itu. Kenapa wanita lain yang disebut? Oh, iya benar. Menurutmu dua wanita ini kenapa dekati pria ini dan memeluknya begitu? Mia, aku dan Kak Gary itu bersih. Tidak ada hubungan spesial. Tidak ada hubungan spesial. Bersih tapi berpelukan seperti itu. Kamu dibodohi pria tua itu. Diombang-ambing tidak tahu apa-apa. Jaga mulutmu itu, jaga ucapanmu. Meskipun kami bersama, apa masalahnya? Apa hubungannya denganmu? Menuduhku begitu saja soal hubunganku dengan dia. Apa ini cara diancam untuk menyambut tamu? Sepertinya aku perlu pertimbangkan kembali soal kerjasama hal investasi. Jangan begitu. Salah wanita bodoh itu. Dia yang sebabkan semuanya. Bagaimana mungkin terkait dengan kami? Kak Gary, aku lihat kau dan direktur berhubungan cukup baik. Bantulah bicara baik-baik. Dan usir wanita bodoh ini. Jangan biarkan secuil kotoran tikus merusak seluruh keadaan. Keluar! 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 Diam! Aku tidak pernah menuduh siapapun. Gary,
Berani bilang kamu dan kepala pabrik elektronik Anjan tidak ada hubungan cinta? Tentu saja aku berani. Gary adalah kakakku. Antara saudara, apakah mungkin ada hubungan cinta? Apa yang kamu katakan? Hadirin sekalian, izinkan aku memperkenalkan. Orang ini adalah CEO pabrik elektronik Anjan. Dia kakakku sendiri, Gary Gao. Gary Gao. Gary, aku nggak salah dengar kan? Dia ini CEO dari pabrik elektronik Anchen. Seorang miliarder misterius Anchen. Menurut rumor, dia miliarder misterius Anchen. Itu tidak mungkin. Mia, kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu hilangkan. Dan semua ini akibat ulahmu sendiri. Oh, aku mengerti. Yuna. Kamu sedang beri dukungan ke pria yang kamu biayai. Supaya dia mendukungmu ya? Mia, kamu masih tidak mau percaya apakah itu kenyataan? Memangnya siapa CEO pabrik elektronik Anjan? Kamu bisa cari di internet. Aku memberitahumu berkali-kali. Kamu bahkan tidak berani untuk mencarinya di internet. Tidak mungkin. Dia hanya seseorang yang diam di rumah selama puluhan tahun jadi manusia parasit. CEO, miliarder Anjan. Dia seharusnya menjadi sampah yang tidak berguna. Ibu, lihat tertulis di sini CEO pabrik elektronik Anchen. Itu benar ayah? Benar. Itu adalah nama yang sama. Nama yang sama! Dengar Mia. Apa kamu tidak berpikir yang kamu dapatkan ini hasil dari usahamu sendiri kan? Semua milikmu berkat kakakku yang memberikannya. Tapi sekarang, semua itu telah kamu hancurkan sendiri. Kamu itu hanya lulusan SMA, tidak berpendidikan dan tidak berbakat. Apa yang membuatmu layak masuk pabrik elektronik Anjan dan terus naik pangkat jadi SPV lalu manajer pabrik? Pada tahun 2001, berkat kerjasama grup Luda jadi yang terbaik dalam total penjualan teratas. Pada November 2001, grup Yang Fan tanda tangani kontrak denganmu. Desember tahun yang sama, pabrik kekurangan posisi di SPV penjualan. Kebetulan memenuhi syarat. Kamu tidak berpikir, semuanya usahamu sendiri kan? Jika bukan karena kakakku membantumu dari belakang. Kamu tidak ada apa-apanya. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku bekerja keras hingga mencapai posisiku sekarang. Ini berkat aku sendiri. Bohong. Kalian sedang menipuku. Ibu. Benar. Ini berkat usahaku. Ayah, aku tahu aku salah. Tolong berikan aku kesempatan lagi. Tolong ayah. Apa kamu lupa? Surat pemutusan hubungan ayah dan anak itu. Kamu berikan langsung padaku. Aku tidak punya anak sepertimu. Ayah. Beri aku kesempatan lagi. Aku akan menghormati ibu ayah. Keamanan, usir dia keluar dari sini. Ayah. Ayah. Lepaskan aku. Ayahku nomor 1 di Anjan. Desember 1998 di musim dingin. Aku bertemu wanita yang ingin hidup bersama. Namanya Miali. Nama itu sangat indah. Seperti musim semi. Bak embun di kelopak bunga. Dia sendiri dan namanya sama cantiknya. Maret 1999, Mia sakit parah. Keluarganya sudah menyerah. Dia tinggal sendirian di rumah sakit. Dia juga menyuruhku pergi. Adikku juga menyuruhku pergi. Mana bisa aku biarkan dia menderita sendirian. Aku sudah lama menganggapnya sebagai istri pilihanku. Aku ingin memberitahunya, jangan takut. Aku membuka pabrik, aku bisa menyembuhkanmu. Dia bilang dirinya beban. Tidak pantas untukku. Aku tidak berani memberitahu identitasku sebenarnya. Aku takut setelah dia tahu. Merasa ada perbedaan jauh, dia semakin menolakku. Juli 2000. Penyakit Mia sembuh. Kami menikah. Sungguh indah. Aku menikahi wanita yang paling kucintai. Dia ambisius dalam karir. Berharap menjadi seorang wanita mandiri dan kuat. Aku sembunyikan identitasku. Bantu dia masuk ke pabrik. Membantunya naik pangkat.
Adikku bilang aku ini bodoh. Tinggalkan posisi sebagai CEO. Jadi suami rumah tangga. Dia tidak tahu. Apa yang buruk bagi orang bisa manis bagi yang lainnya. Aku mencintai Mia. Senang hati merawatnya. Memberikan terbaik untuknya. Selamanya. Sampai maut memisahkan. Tidak, Mia. Bagaimana mungkin kamu jadi bebanku? Kamu wanita yang kupilih menjadi istriku. Selamanya bersama. Sampai maut memisahkan. Selamanya bersama. Ya. Sampai maut memisahkan. Itu karena aku melupakan janji kita dulu. Aku yang mengkhianatinya. Aku akan cari dia. Ibu sedang sakit. Ibu tidak bisa keluar. Ibu. Aku akan cari dia. Aku akan cari dia. Lihat itu. Itu tempat pertama kita saat bertemu. Apa kamu masih ingat? Tentu saja ingat. Aku ingat saat itu ada pohon di sini. Dan saat itu membaca di bawah pohon. Tiba-tiba kamu datang dan bertanya apa yang kamu baca. Membuatku kaget saja. Nessie, lihat ini. Di musim dingin ini, kamu pakai pakaian tipis. Jangan sampai kena flu. Nessie, kamu masih ingat perkataanku padamu? Setelah acara selesai, memberimu jawaban resmi. Ingat. Nessie, kamu mau menikah denganku? Menghabiskan hidup bersama denganku? Aku bersedia. Kamu tahu, aku menunggu hari ini sudah sangat lama. Aku tidak akan membuatmu menunggu lagi. Gary! Sedang apa kamu di sini? Aku ingin bicara denganmu, Gary. Perlu aku pergi sebentar? Tidak perlu. Bicara langsung saja, kami sedang sibuk. Gary. Maaf. Aku salah. Aku mohon padamu. Maukah pulang denganku? Mia, apa kamu lupa? Kita sudah bercerai. Aku menyesal. Aku tidak ingin bercerai. Mari kita rujuk kembali ya. Sekarang juga kita rujuk. Aku benar-benar salah. Aku mohon padamu jangan tinggalkan aku. Aku tidak tahu kenapa kamu bisa tiba-tiba berubah begini. Tapi aku tidak peduli. Perceraian itu kamu yang pilih. Kamu mengkhianati janji kita. Antara aku dan kamu. Tidak ada hubungan lagi. Aku baca buku harianmu. Aku benar-benar tidak tahu kamu begitu mencintaiku. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang identitas aslimu? Aku selalu berpikir kamu tidak mengerti dan tidak memberikan apapun. Sudah cukup. Aku tidak ingin mendengar lagi. Aku pernah mencintaimu. Jadi kuberikan segalanya. Aku rela. Tapi sekarang, aku cuma mencintai Nessie. Entah kamu ingin bagaimana, aku tidak peduli. Semoga kamu di masa depan tidak mengganggu lagi kehidupanku dan Nessie. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Gary. Dia kenapa? Apanya? Apa dia ya? Dia sedang apa sih? Kenapa dia begitu? Ada sih aja. Sayang, aku salah. Wanita ini mungkin telah melakukan sesuatu berlutut mohon maaf ke suaminya sampai begini. Setelah sekian lama baru menyadari siapa yang sebenarnya baik padanya. Ini semua ulahnya sendiri. Kalau tahu begini kenapa dulu melakukannya?
Kakak, dia sudah ada di bawah berlutut selama 6 jam. Kau tidak mau turun melihatnya? Semua ini pilihannya sendiri. Mulai sekarang, tidak ingin terlibat lagi dengan dia dalam hal apapun. Ya ampun. Dia bisa. Kenapa dia Sani, Ibu, ibu sudah sadar. ini di mana? Di mana ayah? Ayah sudah memaafkan ibu. Ibu pergi cari ayahmu. Ibu, dokter bilang penyakit lama ibu kambuh. Sel kanker telah menyebar. Iya, itu kan yang dulu pernah kondisi berobatnya. Coba lihat deh beritanya. Ibu, kenapa melakukan ini lagi? Ibu, ibu. Tuan Gary, ada yang cari Anda. Ayah. Ayah, aku mohon pada ayah, temui ibu. Gary, cepat, cepat duduk. Sani memohon padaku untuk melihatmu sejenak dan pergi. Gary, kamu masih ingat setiap musim dingin, kamu selalu pergi membelikanku kastanya goreng manis di sebelah timur. Aku selalu kerepotan mengupasnya. Kamu selalu membantuku untuk mengupas dan menyuapkannya padaku. Gary, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku salah menilai orang. Lupakan janji kita. Mengkhianati hati tulusmu. Aku benar-benar menyesal. Aku tahu. Semua ini adalah salahku akibat ulahku sendiri. Tapi aku berharap sekali lagi untuk pengampunanmu. Apa kamu bisa memaafkanku? Masih ingat hari itu? Kau mengusirku keluar rumah dengan pecahan kaca itu. Aku sama sekali tidak... Diam kamu! Yang pecah tidak bisa disatukan. Kemarin, kabut itu sudah berlalu. Kita tidak bisa balik lagi.
Ketika ibu lihat tas kemasan itu sama seperti dulu, dia melihat kastanya goreng manis itu. Dia tahu, tidak ada lagi yang belikan kastanya goreng manis itu. Kami kehilangan orang yang mencintai kami, pria yang sangat berharga bagi kami.